Halo teman-teman, selamat datang kembali di Meja Runding. Teman-teman, ekspor sering terdengar sederhana. Barang siap, bayar ada, lalu kirim. Namun kenyataannya banyak pelaku usaha berhenti di tengah jalan tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di episode Meja Runding kali ini, kita tidak akan membahas teknis ekspor langkah 1, 2, 3. Kita akan berhenti sejenak untuk melihat sesuatu yang sering luput, namun sangat menentukan arah. Itu yang akan kita bicarakan pada episode kali ini di Meja Runding. Banyak pelaku usaha datang ke saya dengan pertanyaan yang sama. Bu, barang saya laku di dalam negeri. Kualitas bagus. Tapi kenapa begitu keluar negeri selalu mentok? Teman-teman, kebanyakan tantangan ekspor bukan karena barangnya kurang bagus. Tapi karena pelaku usaha masuk ke medan yang aturannya berbeda dari yang biasa mereka hadapi. Perlu saya sampaikan kembali, dalam episode Meja Runding ini tidak dimaksudkan sebagai panduan teknis ekspor. Episode ini bukan tentang cara praktis mengekspor produk dan bukan pula rujukan terhadap kebijakan atau institusi tertentu. Episode kali ini adalah ajakan untuk memahami logika ekspor secara lebih jernih, agar kita tidak salah berharap dan juga tidak salah menyalahkan diri sendiri ketika proses terasa tidak mudah. Teman-teman, cara pandang bahwa ekspor adalah transaksi jual beli biasa sebenarnya sangat bisa dimengerti. Dari luar, ekspor memang tampak sederhana. Dapat buyer, harga cocok, lalu kirim barang. Namun ketika dijalani, pelaku usaha baru menyadari bahwa pasar global tidak bekerja sesederhana itu. Ada aturan, kebiasaan, standar, dan berbagai pertimbangan lain yang membuat proses ekspor berbeda dari transaksi di pasar domestik. Disitulah tantangan mulai terasa. Saya pernah bertemu dengan pelaku usaha yang pada awalnya berjalan dengan sangat baik. Pengiriman pertama lancar, barang diterima, pembayaran aman, dan kemudian semua beres. Pada pengiriman berikutnya terjadi keterlambatan kecil. Sebetulnya ini bukan masalah besar, bukan kegagalan produk. Tapi karena tidak ada penjelasan, tidak ada komunikasi, dan juga tidak ada kabar, hubungan dengan buyer perlahan berhenti. Disinilah banyak pelaku usaha kurang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Teman-teman, di pasar global, diam saat ada kendala sering dibaca sebagai risiko. Bahkan risikonya kerap dianggap lebih besar daripada masalah itu sendiri. Banyak pelaku usaha sebenarnya sudah bekerja sangat keras. Mereka menjaga kualitas, memenuhi permintaan dan pesanan, bahkan sering mengorbankan waktu dan tenaga, serta berusaha untuk terus konsisten demi bisa menembus pasar global. Dan kerja keras itu penting. Di pasar global, kerja keras saja belum selalu cukup. Pasar global tidak hanya melihat produk. Mereka mencari rasa aman. Mereka ingin kepastian. Kepastian bahwa kualitas bisa dijaga. Kepastian bahwa pasokan tidak berubah-ubah.
dan kepastian bahwa apa yang dijanjikan hari ini masih akan berlaku besok. Di titik ini banyak pelaku usaha berpikir bahwa harga murah adalah kunci utama. Seolah-olah semakin murah, semakin besar peluangnya. Padahal di pasar global, harga yang terlalu murah justru sering memunculkan pertanyaan. Bukan berarti kalau harga murah itu salah ya, tapi karena pasar global selalu ingin tahu apakah kualitasnya bisa konsisten, apakah pasokannya bisa terus diandalkan. Bagi buyer global, harga bukan sekedar angka, harga merupakan sinyal. Dan pasar global sangat sensitif terhadap sinyal. Mereka tidak nyaman dengan kejutan. Mereka lebih tenang, lebih happy dengan kepastian. Disinilah tantangan sebenarnya muncul. Bukan karena pelaku usaha tidak mampu, tetapi karena pasar global menuntut konsistensi, kepercayaan, dan juga pemenuhan standar yang bukan hanya sekali berhasil, tapi juga keberhasilan yang berulang kali. Teman-teman, apabila hal ini terasa berat, itu sangat wajar. Karena yang sedang dihadapi teman-teman pelaku usaha bukan pasar biasa, melainkan pasar yang dibangun di atas kepercayaan dalam medan yang luas. Teman-teman, ada hal-hal yang sebenarnya sangat diperhatikan oleh buyer, tapi sering luput dari perhatian kita. Karena mungkin fokus kita terlalu besar pada produknya. Perlu kita pahami bahwa di pasar global, buyer tidak hanya membeli barang. Mereka membeli kepastian. Kepastian bahwa kualitas yang mereka terima hari ini akan sama dengan kualitas yang mereka terima besok. Disinilah kemudian konsistensi menjadi sangat penting. Kemudian juga kejujuran. Tidak hanya kejujuran saat semuanya berjalan mulus, tapi juga kejujuran saat ada kendala atau ada tantangan. Seringkali masalah kecil justru menjadi besar bukan karena kendalanya atau hambatannya atau tantangannya, melainkan karena tidak disampaikan sejak awal. Dan yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Komunikasi yang jelas, tepat waktu, dan membuat pihak lain merasa ditemani dalam proses penyelesaiannya. Tidak sedikit kerjasama yang akhirnya berhenti bukan karena barangnya bermasalah, tapi karena komunikasi yang pelan-pelan menghilang. Kabar baiknya teman-teman, 3 hal ini, konsistensi, kejujuran, dan komunikasi sepenuhnya berada dalam kendali pelaku usaha. Mungkin kita tidak selalu bisa mengendalikan pasar, kebijakan, atau situasi global. Tapi kita masih bisa mengendalikan cara kita untuk hadir serta membangun kepercayaan. Dan di pasar global, kepercayaan tidak hanya dibangun oleh satu pengiriman yang sempurna, melainkan juga oleh sikap yang konsisten dari waktu ke waktu. Ada juga situasi lain yang perlu dipahami secara jernih. Ada pelaku usaha yang sebenarnya sudah siap mengirim produknya. Bayarnya sudah ada. Produksinya juga sudah siap. Namun, di tengah jalan prosesnya tiba-tiba berhenti. Bukan karena produknya bermasalah, melainkan karena muncul aturan atau kebijakan baru di negara tujuan ekspor. Dalam situasi seperti ini wajar jika pelaku usaha merasa sedih atau merasa gagal. Namun penting untuk kita luruskan bersama. Yang terjadi bukan kegagalan usaha dan juga bukan kegagalan pelaku usaha, melainkan dampak dari keputusan di tingkat negara tujuan ekspor yang tentunya berada di luar kendali langsung pelaku usaha. Memahami batasan ini penting agar kita tidak memikul beban yang seharusnya tidak sepenuhnya kita tanggung.
Teman-teman, ekspor tidak hanya ditentukan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh kebijakan negara tujuan ekspor. Sebagai pelaku usaha, kita tentu fokus pada hal-hal yang bisa kita upayakan. Misalkan menjalankan usaha dengan baik, menjaga kualitas produk, dan membangun kepercayaan dengan buyer. Itu semua adalah fondasi penting. Namun di saat yang sama, ada faktor lain yang ikut menentukan jalannya ekspor. Negara memiliki kepentingan, aturan, dan kebijakan masing-masing yang dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi, situasi global, atau pertimbangan lainnya. Oleh karena itu, meskipun pelaku usaha sudah sangat siap dan merasa telah melakukan hal yang benar, hasil akhirnya tetap saja dapat dipengaruhi oleh keputusan di tingkat negara tujuan ekspor. Di titik ini, pertanyaan yang wajar muncul adalah, kalau begitu apa yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha? Yang pertama, kita perlu menyadari batas kendali kita. Bahwa kita tidak bisa mengendalikan kebijakan negara. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita bersiap atau melakukan persiapan. Bersiap bukan hanya soal produksi, tapi juga soal memahami pasar tujuan ekspor. Mengikuti arah kebijakan dan menjaga komunikasi yang terbuka dengan buyer ketika situasi berubah. Yang kedua, penting untuk membangun usaha dengan mental jangka panjang. Tidak semua pengiriman akan berjalan mulus, tapi usaha yang dibangun dengan konsistensi, kejujuran, dan kesiapan menghadapi perubahan akan lebih tahan menghadapi guncangan. Kemudian, salah satu langkah yang mungkin juga bisa dilakukan adalah berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan produk ekspor yang dijalankan. Namun penting dipahami dengan jernih. Konsultasi ini bukan merupakan jaminan bahwa ekspor akan selalu berjalan tanpa kendala, hambatan, atau tantangan. Fungsi utama dari konsultasi adalah membantu pelaku usaha untuk bisa membaca medan regulasi, memahami aturan yang berlaku di negara tujuan ekspor, melihat potensi perubahan kebijakan di sana, dan mengenali resiko yang mungkin muncul di negara tujuan ekspor. Kementerian dan lembaga di dalam negeri juga tidak dapat mengendalikan kebijakan negara tujuan ekspor. Namun, pemerintah dalam hal ini juga menjalankan peran lain yang tidak selalu terlihat langsung oleh pelaku usaha. Melalui dialog, kerjasama, serta proses negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan negara mitra, pemerintah berupaya menyampaikan kepentingan nasional termasuk berbagai isu-isu yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam perdagangan internasional. Proses ini tidak selalu menghasilkan perubahan instan, namun merupakan bagian dari upaya jangka menengah dan panjang untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, lebih adil, dan juga dapat diprediksi. Karena itu, teman-teman, dari sisi pelaku usaha, pranegosiasi dan diplomasi ini perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem perdagangan yang bekerja berdampingan dengan kesiapan strategi dan ketahanan usaha. Perlu juga kita pahami bahwa dalam perdagangan internasional, diplomasi dan negosiasi negara bekerja di tingkat struktur, sementara pelaku usaha bergerak di tingkat praktik. Keduanya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Sehingga konsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait sebaiknya dilakukan sebagai bagian dari strategi yang lebih utuh, yakni dibersamai dengan komunikasi aktif bersama dengan buyer, kesiapan menghadapi perubahan, serta pemahaman bahwa pasar global memang dinamis dan tidak selalu bisa diprediksi. Kalau teman-teman merasa hari ini ekspor terasa berat, mungkin masalahnya bukan karena kita kurang bekerja keras. Banyak pelaku usaha sudah berusaha sebaik mungkin menjaga kualitas, memenuhi permintaan, dan juga mencari pasar. Tapi seringkali tantangannya ada pada cara kita membaca situasi, memahami perubahan aturan, arah kebijakan, dan kondisi yang sedang dihadapi oleh pasar tujuan ekspor.
Dan membaca situasi itu bukan soal bakat atau keberuntungan. Itu keterampilan yang bisa dipelajari, dilatih, dan dipertajam seiring waktu. Teman-teman, ekspor memang tidak selalu mudah. Ada saatnya terasa berat, terasa membingungkan, bahkan mungkin melelahkan. Namun dari semua cerita yang kita bahas hari ini, ada satu hal penting untuk diingat. Tidak semua hambatan adalah kesalahan pelaku usaha. Dalam ekspor, kerja keras tetap penting, tapi kerja keras saja belum tentu cukup. Kita perlu memahami situasi, membaca arah kebijakan, dan menyadari bahwa ada faktor di tingkat negara tujuan ekspor yang dapat ikut mempengaruhi hasil akhirnya. Karena itu, ketika ekspor terasa berat, jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi yang perlu diperbaiki bukan usahanya, melainkan cara kita membaca situasi. Dan kabar baiknya membaca situasi bukan bakat bawaan. Ia adalah keterampilan yang bisa dipelajari, dilatih, dan dipertajam seiring waktu. Di meja runding, kita tidak mencari jalan pintas. Kita belajar memahami peta agar setiap langkah yang diambil lebih tenang dan lebih selaras dengan kebutuhan di lapangan. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Jika obrolan di meja runding ini terasa relevan, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan melanjutkan percakapan ini dengan topik-topik yang dekat dengan dunia usaha dan juga meja perundingan. Sampai jumpa lagi di meja runding berikutnya. Dadah!